alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak haji dan hajah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cukup cerah ini Allah berikan kemudahan pada kita semuanya bisa hadir pertemuan silaturahmi dan tholabul ilmi selapanan ini, rombongan haji Bilenak rombongan 3 2011. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian serta sohibul bait dan biasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema yang saya angkat untuk pagi hari ini adalah sebuah judul yang tidak lazim dan banyak orang mungkin bisa jadi batin, kok nasib iso didesain, nasib kok bisa dirancang. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang bisa jadi kita bertanya-tanya begitu. Jadi mendesain nasib masa depan. Pertanyaannya, apa benar, apa bisa nasib kita itu bisa kita desain? Berarti kalau mendesain adalah bagaimana ke depan itu saya pengen desain nasib saya begini, maka saya akan merancang seperti itu. Seperti arsitektur, arsitek itu mendesain rumah, maka kemudian gambar desain itu digunakan sebagai panduan untuk melangkah membuat bangunan rumah sebagaimana yang sudah digambar itu. Apa nasib kita itu seperti bangunan rumah yang kita sering lakukan untuk membangun rumah itu. Nah, coba kita kaji bersama Bapak Ibu bahwa apa bisa seperti itu. Nah, ini salah satu yang menjadi dasar hal yang kita akan kaji. Pengertian tentang nasib, ya, pengertian tentang nasib ini menurut kamus, ya, menurut kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, nasib diartikan dengan sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Nah, ini menurut kamus, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering disebut dengan KKBI. Sedangkan kalau menurut Kamus Bahasa Arab, nasib itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-hasu min kulli syai'in. Apa itu yang dimaksud itu? Bagian dari segala sesuatu. Bentuk jamaknya, pluralnya adalah ansibah atau ansibah. Aspek majas jika disebut dengan kata li nasibun minhu, artinya kami mempunyai bagian tertentu pada asalnya. Nah, ini antara Kamus Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ketentuan kaitannya dengan Tuhan yang menentukan, tetapi bahasa Arab tidak, ya. Jadi ada kami itu kita manusia itu ada unsur bagian tertentu atas sebuah nasib itu, atas sebuah keadaan itu yang ada pada asalnya. Nah, an-nasib juga bermakna al-haudu, yaitu bagian dari daerah tertentu di muka bumi ini, sebagaimana yang disebut al-jauhari. Dari uraian di atas, maka bisa kita simpulkan sedikit dari pengertian nasib, yaitu bagian yang diterima seseorang. Bagian yang diterima seseorang itu apa? Keadaan atau kondisi. Baik itu ada sebuah kesenangan, ya, menurut persepsi manusia senang gitu ya. Menurut seseorang itu bisa juga peristiwa yang membuat kita sedih, ya, atau hal yang menguntungkan ataupun hal-hal yang membuat rugi, kebaikan
maupun keburukan akibat dari ulah dari kita. Dari ulahnya itu dari kita. Berarti sebuah nasib itu sebenarnya kondisi yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan apa yang kita lakukan sebelumnya, asalnya itu. Nah, bagaimana dengan hal yang berkaitan dengan qadha? Kita kan kalau bicara ada qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa Arab itu kamus bahasa Arab, qadha ini adalah hukum ciptaan yang kepastian. Jadi hukum ciptaan sesuatu yang pasti dan penjelasan. Jadi artinya qadha itu adalah hukumnya Allah yang menjelaskan tentang penciptaan. Dan asal maknanya adalah memutuskan atau memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkan, mengokohkan, membuat biar lebih kuat, menjalankannya dan menyelesaikannya. Maka maknanya adalah mencipta. Jadi segala sesuatu yang diciptakan pencipta, sang pencipta, Khalik. Qadha berarti apa-apa yang telah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Dari qadha ini sesuatu yang jelas pasti dan hukum-hukum dalam berbagai sebuah peristiwa perkara. Maka kalau ada namanya gravitasi bumi, gravitasi bumi, benda akan jatuh dalam keadaan ketarik inti bumi menuju ke pusat bumi. Itu adalah bagian dari qadha, hukum ciptaan Allah. Jadi kepastian yang sudah pasti. Mau dijatuhkan oleh orang kafir, mau dijatuhkan orang soleh, sama. Pasti akan terjadi sebuah tarikan ke bumi. Itu sebuah qadha. DNA kita, DNA, gen manusia, itu masing-masing itu diciptakan Allah. Penciptaannya adalah sesuatu yang pasti, nggak bisa diubah-ubah. DNA saya itu nggak bisa diubah untuk jadi DNA-nya Bu Istofaina, nggak bisa. Ditukar-tukar nggak bisa. Ya, direkayasa nggak bisa. Itu sudah sebuah qadha. Ya. Dengan bagaimana kalau nanti qadha turunannya adalah ada qadar. Qadar itu sesuatu menurut bahasa Arab, masdarnya asal katanya dari qadar, yahdaru, qadar. Dan ada kalanya huruf dalnya ini disukunkan sehingga qadrat. Nah, Ibnu Faris beliau menyampaikan bahwa qadar, qaf ini, dal dan ra adalah as-sahih yang menunjukkan akhir atau puncak segala sesuatu. Kalau qadha adalah sebagai dasarnya, maka bangunan dari qadha adalah ada qadar yang disitulah ujung atau puncaknya. Bagaimana kaitan qadha dan qadar? Yang dimaksud dengan qadar yaitu takdir. Yang dalam pengertian takdir ini adalah apa-apa yang Allah sudah tentukan dengan sesuatu tadi berupa qadha. Nah, qadha itu penciptaan sebagaimana firman Allah yang ada di dalam ayat Quran. Maka dia menjadikan 7 langit. Faqadha, ya, kata-kata faqadha. Jadi faqadahunna sab'a samawat. Maka dia menjadikannya itu artinya menciptakannya 7 langit. Ini dalam Quran surat Fussilat ayat 12. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan dengan kata yang berbeda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan. Khalaq itu dalam bentuk khalik, sang pencipta. Khalaq, penciptaan, diciptakan. Jadi menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Qadha adalah ketentuan yang bersifat umum, universal, secara global, zaman azali, zaman awal mula, sebelum ada
Sedang qadar ini adalah bagian-bagian dari perincian apa yang sudah disebutkan qada tadi. Ini satu hierarkinya begitu dasar pemikirannya. Nah, kemudian yang kita lihat di sini Bapak Ibu, ini termasuk qada, qadar atau takdir ya, atau nasib peristiwa di bawah ini. Bapak Ibu bisa periksa nih, gambar ini gambar apa? Wong ayal-ayalan wong padu. Orang padu, orang ayal-ayalan bertengkar, itu takdir apa nasib apa qadar? Ya ini nasib yang dia ciptakan ya. Nasib itu akibat sebuah perilaku ya. Gitu. Orang marah. Kenapa kita menjadi orang temperamen? Ya, kenapa kita menjadi orang temperamen? Asbabun nuzulnya ya mesti ada proses yang kita biasa lakukan. Nanti ada hierarkinya. Kenapa sampai akhirnya jadi nasibnya begitu ya? Ya. Orang sakit secara ilmiah, Bapak Ibu. Ini saya ngomong secara ilmiah ya. Suatu proses penyakit itu kalau dalam bahasa dokter ada patofisiologi, namanya proses perjalanan penyakit. Kok bisa ngerti-ngerti kayak gitu? Ya kayak gitunya waktu itu proses berjalan orang nggak tahu, nggak disadari, nggak merasakan. Tapi ada asbabun nuzul yang dia lakukan, akhirnya menimbulkan dampaknya dia jadi sakit. Gitu loh. Loh, kenapa ada orang kok kolesterolnya tinggi? Mesti ada sebuah peristiwa terdahulu yang menyebabkannya. Bukan ujuk-ujuk Pak bedunduk kolesterolnya tinggi, nggak mungkin. Gitu loh. Orang terjadi cancer, ngerti-ngerti mak bedunduk, nggak tahu awal mulanya. Mesti ada awal yang mencetuskan itu. Maka kalau dalam bahasa dokter ada istilah trigger, pencetus, ya, pemancing untuk itu. Ya, pemancingnya apa? Segala hal yang kita lakukan kadang kita nggak sadari itu, begitu. Termasuk qada napa qadar nih kau? Nampa duit oke, duitnya oke. Watuke untune duit ngoten. Ngoten to? Wahing untune duit. Karena bergelimangan harta nih. Ana Allah kok sugih blegedu ngoten iki. Nah, tapi ana sing bubuke reot ngeten iki ya. Kanginane ambrol. Orang pandai, nah, ini gambarnya Einstein. Einstein itu ada dua hal di dalam dirinya. Dia orang yang cerdas, tapi juga orang yang pandai. Kalau dia pandai, beda dengan cerdas, Bapak Ibu. Loh, gimana kok jadi beda? Cerdas itu adalah takdir dari Allah. Takdir akibat dari qada Allah. Maksudnya cerdas itu yang dimaksud IQ, intellectual quotient, kecerdasan IQ. Itu adalah Allah itu menciptakan otak kita dengan memori yang banyak. Kula kalih Ustaz Wasis niki otake sami, tapi jumlah selnya mesti benten, nek dihitung. Maka di sini ada bisa membuat ada orang tuh punya kecerdasan yang berbeda, ana IQ-nya tinggi. Wong laptop niki IQ-nya ini tergantung jumlah memori ini, berapa memorinya. Kan ngoten ya? Berapa RAM. Handphone yang Bapak Ibu punyai berapa gigabyte kan itu. Dia bisa menyimpan data. Itu suatu bentuk yang didesain bisa mampu sekian gitu. Itu kecerdasan IQ. Tapi kalau pandai itu orang nyebut pinter. Pinter itu adalah akibat dari proses belajar. Itu nggih. Wong itu IQ-ne ora sah dhuwur-dhuwur, tapi dia bisa pandai. Wong cerdas belum tentu bisa pandai. Kenapa? Cerdas ora sinawi ora iso. Karena pandai itu adalah memasukkan sebuah informasi ke otak. Enten toh? Nah, jadi uang kok nasibe dadi wong pinter. Wah, dadi wong pinter ki mergo sinau. Nek aku pengen cerdas kaya Einstein ora iso. Lho kok ora iso? Ah mbok kok tiru nak le sinau kepiye ora iso. Karena kecerdasannya itu sudah
gawan yang Allah sudah tetapkan, namanya takdir, Bapak Ibu. Tapi beda kalau yang namanya kita punya emotional quotient, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan yang macam-macam. Itu bukan dari sebuah proses dari takdir Allah, enggak, tapi dari bagaimana kita bisa mengupgrade. Benten biyen wong iki gawene cugetan laten, sithik-sithik njebluk emosine. Iso ora digawe ora dadi njeblukan? Bisa. Bisa menjadi orang yang dalam keadaan jadi penyabar. Itu bisa. Ada suatu exercise, latihan. Nah, proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi orang itu nanti meningkat kecerdasan emosinya. Kalau orang Jawa wis mulai menep kan itu. Nang orang Jawa itu bilang orang wis menep itu artinya orang kemerampul, sehingga dia orang mudah terombang ambing. Itu orang yang emotional quotientnya tinggi. Anak bejo. Bejo niku pripun? Bejo ini kalau orang Jawa bilang wong bernasib baik. Sebenarnya bejo itu ya sebenarnya nasib baik itu. Dan bejo ini beda dengan orang yang dalam keadaan wong pinter gitu tentu bejo. Sebab pinter dengan bejo beda, karena bejo itu akibat ulah behavior yang berbeda. Ya, sing siji sinau, nak sing siji bejo berperilaku yang baik. Nah, ini bagian dari sebuah hal yang kita sering terjadi. Bapak Ibu, sekarang saya menyampaikan dasarnya, reasoningnya, bahwa apa yang kita bincang-bincangkan tadi, kejelasan dalilnya berkaitan dengan nasib, yang kenapa kita tertimpa nasib seperti itu. Nah, di sini ada Quran surat Al-Zalzalah 7-8 ayatnya. Artosipun, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, cilik banget, sebesar biji sawi, orang bilang gitu. Niscaya dia akan melihat balasannya ya sebesar zarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Artinya apa yang kita upayakan sebuah kebaikan, mingsak nil akan tetap dapat sebaik-baik apa yang kita buat. Nanti ada intervensi Allah, Allah akan lipat gandakan. Ini beda lagi itu urusan nanti di akhirat Bapak Ibu. Tapi ketika ini ada di dalam keduniaan, dunia kita, ya, kita dalam alam kehidupan, maka hukum ini akan terjadi. Sebab apa? Allah sudah memberikan delegasi takdir dan qadanya. Ini qada dalam hal apa? Yaitu hukum tentang bagaimana kita itu memindahkan energi-energi kita ini, yang akhirnya ya kembalinya ke kita. Itu. Jadi kalau saya ngomong ini adalah berupa bentuk getaran energi mekanik yang bergetar kepada siapapun, termasuk kepada tubuh saya ini, yang itu adalah sampai akhirnya dicatat oleh sistem black box kita itu, yang namanya azbu jannah. Kalau bahasa hadis Bukhari Muslim begitu, azbu jannah. Ya, itu yang ketika pada saat terjadi sebuah kiamat, semua porak-poranda kecuali azbu jannah, yaitu tulang sulbi. Tulang sulbi adalah koksigis, jadi ujung dari osakrum, ya, di tulang ekor itu, ujungnya. Itu yang akan mencatat frekuensi yang nanti getaran ini ditangkap, direkam, dan itulah semua akan kembali kepada kita. Lalu di dalam Quran surat Muhammad yang artinya dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, kalimatnya itu menerima, ya, ada satu penekanan di sini, menerima petunjuk. Allah itu sudah memberikan petunjuk pada semua manusia. Ya Yohanes, ya, wahai seluruh manusia, tak terkecuali petunjuk sudah diberikan. Tetapi tidak semua orang mau menerima petunjuk itu. Nah, misalnya contohnya gini. Saya minta saya diminta Sherlocknya
Oh iya, diberi. Tapi ketika saya itu menggunakan Sherlock itu, aku radang, wes rasa nganggu wae, takon-takon wae. Menerima petunjuk, neng ora nganggo petunjuk, betul nggak? Ini namanya mendapatkan petunjuk nganggo Sherlock, neng ora gelem nganggo. Nah itu sama, Allah sudah memberikan Sherlock. Tujuan kehidupan kita ke akhirat itu begini Sherlocknya. Tapi kita nggak mau. Nah, itu. Allah menambah petunjuk bagi mereka kepada mereka ini dan memberikan balasan ketakwaannya. Ketaatan kita ini dibalas reward oleh Allah, ya, dihargai. Ya. Quran surat Fussilat ayat 12 atas pun dan adapun kaum Samud. Nah ini kaum Samud itu dia ngengkel, orang Jawa bilang ngetengelek. Maka mereka telah kami beri petunjuk ning ora gelem nampa, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan karena berdasarkan menurut kaum Samud gitu. Daripada petunjuk yang Allah berikan, ya, maka mereka disambar petir. Ini berupa nasib dia kena petir ini adalah azab yang menghinakan disebabkan apa? Yang telah mereka kerjakan, Bapak Ibu. Jadi atos-atos kita ini kalau sudah diberi petunjuk Allah, dia agem diugemi, karena itu nanti tidak malah kena azab. Lalu di dalam ayat berikutnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau aku berbuat baik, janjane berbaik-baik dengan orang itu, sebenarnya aku ya baik dengan aku dewi. Memang orang lain dapat sesuatu kebaikan dari kita. Ning sakjane aku ini berbuat baik untuk aku sendiri. Karena segalanya kembali direkam oleh tadi black box kita, azbujana. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, jadi kalau aku membuat jahat, Pak Triana misalnya, janjane aku itu sedang menjahati saya, mengkriminalkan saya, ya, saya itu membuat kejahatan pada diri saya, maka dosanya ya untuk diri saya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu, sebuah nasib yang kita terima keadaannya adalah kok nasibku kok elek banget toh iki, itu bukan Allah menimpakan kepada kita, enggak. Ben awake dicelaka, enggak. Yang menyebabkan adalah aku dewi, saya sendiri yang menimpakan sesuatu yang saya timpakan dulu rekeno saiki gitu. Kadang kita nggak sadar di situ itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita mendesain? Kok tadi judulnya mendesain masa depan? Masa depan kita ini kan kita nggak tahu. Apakah nanti begini begitu nggak tahu. Iya, tapi itu bisa kita desain. Bapak Ibu itu nanti mau husnul khotimah atau tidak kan nggak tahu. Tapi kita kan punya desain. Aku nak urip iso kudu jadi husnul khotimah nak mati. Itu ada desainnya. Tidak ujuk-ujuk peristiwa mati terus hanya berapa sepersekian detik mati orang ini. Tapi peristiwa itu bisa kita desain sebelumnya agar desainnya adalah di ujung kematian kita adalah kematian husnul khotimah. Nah, di sini bagaimana cara kita agar sukses? Prinsip dasar yang kita harus pegang adalah sebuah kehidupan kita ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan semua atas izin Allah. Tanpa izin Allah nggak terjadi, Bapak Ibu. Kita bertemu di sini adalah atas izin Allah, diizinkan. Maaf, diizinkan tidak sama dengan diridhoi ya, Bapak Ibu. Jadi orang itu diterima, tapi belum tentu orang itu diizinkan, tapi belum tentu diterima. Contohnya ya, kok bisa orang diizinkan tapi tidak diterima? Seorang ibu dimintai izin suaminya untuk nikah. Ini yang paling gampang gue contohkan ini. Bu, aku arep nikah aneh, entuk ora? Jawaban yang gue, entuk wae. Ini sekolah arep nikah. Ini pertanyaannya, langkai dulu mayatku kan gitu.
berarti diizinkan syaratnya mesti kira nampa. Ada kok orang itu yang namanya dia di awal tak izinkan suamiku. Apa to wong tak Gusti Allah kok. Ya tak izinkan. Ning begitu setelah nikah ternyata daerah kuat menjadi di madu, karena madu itu terlalu manis. Jadi nyetek manisnya. Akhirnya jadi orang menerima itu beda dengan orang mengizinkan. Jadi diizinkan belum tentu diterima. Maka peristiwa sebuah hal yang buruk dilakukan oleh seseorang, Allah izinkan kok. Allah itu mengizinkan kita berbuat bohong. Diizinkan atau bukan? Izinkan, nyatanya terjadi kok. Karena atas izin Allah. Tapi pertanyaannya, Allah ridha apa enggak? Allah terima apa bukan? Bukan. Nah, itu masalahnya. Dan yang namanya sebuah peristiwa yang diizinkan Allah ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa kita kontrol sebetulnya. Yang dimaksud ini dasarnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kemampuan kita untuk mengontrol diri ini, inti masalahnya adalah self leadership. Self leadership ini bagaimana dasar hukum syar'inya? Syar'inya adalah ayat Quran yang Allah itu, yang namanya manusia itu setiap kamu adalah pemimpin. Maka setiap kita, kepemimpinan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini self leadership. Jadi masing-masing kita punya kepemimpinan diri, kemampuan ngontrol. Ya, yang Allah delegasikan sebuah amanah kepemimpinan ini, maka Allah menciptakan manusia dengan sebutan khalifah fil ardh. Di dalam Al-Baqarah ayatnya 30 di situ. Allah menyebutkan hendak menciptakan khalifah fil ardh. Jadi khalifah ini adalah bagaimana leadership kita. Ini atas apa namanya? Pendelegasian Allah. Dah, kamu tak kasih ini. Titipanku adalah amanahku, pimpin kamu ini untuk mengelola bumi, mengelola dunia. Nah, berarti ada satu apa namanya? Proses di situ Allah memberikan kemampuan pada kita untuk itu, mendelegasikannya. Karena itu rancanglah kita masa depan itu dengan cara merancang berdasarkan adanya suatu self leadership. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, di dalam suatu rancangan ini ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Ya. Jadi kaum adalah masyarakat, suku, bangsa, kan itu. Jadi kumpulan manusia-manusia. Kalau kita tarik lebih kecil, yang menjadi diri kita masing-masing. Jadi Allah tidak akan mengubah kita, manusia, ya, sehingga mereka itu, kita itu mengubah keadaan. Keadaan itu apa? Ya peristiwa, persoalan, ya, persoalan, permasalahan itu adalah peristiwa, keadaan. Jadi satu kondisi, ya. Sehingga Allah sudah buat takdirkan hukum-hukumnya di muka bumi ini, sebuah hukum ada ini dilakukan nanti akan berakibat begini. Ada sebab, ada akibat, itu Allah buat itu. Ada gelap, ada terang, itu takdir Allah yang itu dalam konteksnya di sini untuk berkaitan dengan Allah sudah takdirkan kita dalam keadaan apa misalnya. Contohnya adalah ketika saya lahir dari keluarga miskin, itu adalah takdir Allah. Ya, Bapak Ibu bisa memilih kalau lahir anak itu adalah lahir milih ning keluarga sing sugih. Sakit betul awake dhewe? Enggak bisa loh. Itu takdir Allah. Nah, pertanyaannya, dia ditakdirkan Allah dalam keadaan dia di lingkungan keluarga miskin, bisa nggak dia menjadi orang kaya? Si yang lahir di tempat orang miskin tadi bisa. Artinya seseorang yang dalam keadaan ditakdirkan Allah begitu dan berikutnya berprosesnya hidup dia di dalam perjalanannya, dia melakukan suatu move up.
berkembang menjadi diri yang tidak sesuai dengan yang tadi di lingkungannya tadi. Jadi itu yang kemudian dia jadi bisa orang yang lebih sejahtera, yang lebih baik ekonominya. Gitu. Misalnya saya ditakdirkan di tempat orang yang tidak berpendidikan, belum ngenyam sekolahan. Bisa nggak saya jadi orang yang bisa bergelar profesor? Bisa. Kenapa sebabnya? Karena ada satu nasib ini diproses oleh kita, gitu. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, dalam kondisi itulah namanya keadaan itu adalah satu ketentuan yang Allah sudah ciptakan, ya, dengan qada, kemudian dengan takdirnya tadi. Lalu bagaimana kita mengelola hal yang demikian ini? Aku ingin berubah, kan akhirnya berubah jadi orang yang tidak dalam keadaan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, semua kendali ada pada kita. Maka saya sering katakan bahwa hidup kita ini, saya umpamakan, diibaratkan bahwa jasad fisik kita ini adalah mobil, kendaraan. Kita ini hidup dalam perjalanan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah lagi. Di mana pengemudinya, drivernya kita itu siapa? Jiwa software kita ini adalah pengendara, pengemudi, ya. Dan disinilah yang berikutnya adalah bagaimana menuju ke Allah kita ini mau dibawa kemana kendaraan jasad fisik kita? Ya tergantung awake dhewe sing nyopir ini, ya, supire arep digawe siksak belok kiri, oh ana apik sing kiri tak menggok wae, minta ngiwo, kan gitu. Jadi dalam keadaan begitu ya drivernya kita siapa? Jiwa. Nah Bapak Ibu, itulah hidup kita, siklus hidup kita itu kan ini, stase-stase, masuk dalam stase dari Allah ini akhirat, kembali lagi ke akhirat. Ini sekarang di sini. Nah di sini ini ada satu kewenangan kita manusia, khalifah fil ard. Nah, kalau sudah dia di sini nggak bisa, karena kewenangan sudah terhenti di situ. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini wilayah takdir Allah, qada Allah. Allah menciptakan kita, kemudian mentakdirkan kita ditempatkan di tempat ibu yang cantik atau ibu yang sangat cantik, sangat tinggi, sangat gemuk, sangat kurus. Nah, itu takdir Allah. Itu nggak mempengaruhi ini kok, nggak mempengaruhi kita dalam hal individu kita. Cuma masalah ketika dibrojolkan ke sini, lalu bagaimana yang terjadi kita? Ini tergantung kita sendiri ketika mengendarai kita, gitu. Kenapa seorang Mahathir Muhammad umurnya pinten 95 lebih toh? Itu umur segitu masih mampu menjadi memimpin negara, masih mampu jalani gagah. Awake dhewe umur sak ngene wis gregeli. Laras mboten Bapak. Oh itu karena dia mendesain lifestyle dia bukan seperti kita, seperti ya waton-waton gitu. Ada suatu tindakan yang disiplin dia desain. Jadi itulah kenapa orang bisa begitu. Nah sekarang ini Bapak Ibu, saya yakin semua ini pernah reuni ya. Nah tahu reuni? Nah coba kalau reuni itu ajang ketemu konco lawas. Yang itu dulu kita sekolahnya bareng-bareng, entah itu SD, SMP atau SMA atau pas saat kuliah itu. Nah saat terjadi kumpul ini ada yang nyeletuk, seneng ya koncone awake dhewe ana sing dadi menteri. Nah, saya ngomong seneng ya koncone dhewe ana sing arep dadi presiden. Nah, karena dulu teman saya ini yang dulu jadi gubernur DKI itu teman saya SMP, ya, di SMP 5. Orang cepat kuliah nanti. Kuliah di SMP, kuliah di ekonomi UGM kan gitu. Nah, itu yang namanya nyetuk. Ada lagi yang nyetuk. Jangan lupa nih, teman kita yang dulu itu matematika anak ulangan itu di bawah saya. Ya. Matematika anak ulangan ya ming bijine loro, papat, paling banter papat. Lengganane telu. Kan berarti maaf wong arane wong ra iso matematika kan. Loh, ternyata jare saiki ketemu kok dadi profesor matematika. Jalmo tan kena kinira wae. Terus kan betul Bapak Ibu?
Orang itu iso ngedapi-dapi. Ya. Artinya manusia itu tak bisa diduga nak kowe mbiyen ngene iki njulku tadi ngene ora tentu manusia berubah bisa sekilat, cepatnya seperti sekilat. Kita nggak tahu berubahnya. Ngoten nggih? Nah, coba lihat. Teman kita ada juga yang direktur BUMN. Sugih mlegedu. Nek ana sing nyetok lagi. Tapi kita juga harus kasihan juga loh. Koncone awake dhewe kayak saiki kemudian ya tetep isih nganggur. Coba bayangkan, dulu sekolahnya podo, gurune podo, wektune Allah memberikan 24 jam sama. Betul apa tidak? Ning kok yo awake dhewe saiki beda karo sing kancaku mau. Gurune ya podo, materi pelajarane podo. Nak pas istirahat ya waktune podo, waktune sinau ya podo, bukune podo. Kok iso beda nasibe? Ada apa gerangan? Nah, di situ Bapak Ibu. Berarti ada sebuah behavior kita tidak sama dengan behavior dia gitu. Perilakunya. Nah, karena itu Bapak Ibu sama rahimahullah, yang berikutnya adalah ini. Saya akan tunjukkan ini kok nasib, ini kok teriki di ujung. Nah, di ujung itu ya iso saiki, iso sesuk. Karena saiki berarti nasib saka sing biyen. Nasib ini sebetulnya terjadi akibat atau dampak dari akibat karakter kita. What is the meaning of character? Apa itu yang dimaksud dengan karakter? Karakter ini ku profil. Profil itu napa? Sesuatu yang bisa nggo mencondro awake dhewe. Sesuatu yang bisa untuk menunjukkan identitas pribadi kita. Contohnya, kayak kok wonge temperamen. Temperamen itu menunjukkan karakter orang pemarah. Jadi betul? Sidik-sidik jeblok, ini jeblok ini. Itu namanya orangnya temperamen. Tapi ada juga profil orang karakternya adalah orang itu cool. Cool itu orangnya kalem, dingin, tenang, ya. Itu karakter. Karakter. Profil. Sehingga nak ketemu kayak wonge tenang. Nak dhek ngomong aku rasanya tentrem. Dhek senyum rasanya aku maknyes. Jadi betul. Karakter itu. Dan apakah orang terjadi karakter seperti itu ujuk-ujuk? Enggak. Ada proses panjang yang kita tidak pernah melihat. Nah, kenapa ada karakter begitu? Karakter ini karena kebiasaan. Bapak Ibu, awake dhewe niku dar nasi itu karena kebiasaan. Ana wong liya nak dahar ngagem gandum beda meneh to. Ana wong liya daharipun nang apa jagung saged mawon. Itu nak wong nak urung mangan sego rasane urung mangan. Itu karena kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau kebiasaannya mangane manis terus, kebiasaan membuat karakternya ini ya orangnya manis, nanti ya pipisnya ya manis, nasibnya jadi kena diabetes kan itu tuh. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, di sini masalahnya. Kebiasaan ini sebetulnya akibat, bukan penyebab. Akibat dari apa? Akibat tindakan awake dhewe berulang dan berulang. Jadi berakibat berulangnya ini tadi kebiasaan. Awake dhewe niku megang HP, mengoperasionalkan pakai tangan kanan terus. Yo tangan kanane lihe nganggo HP, coba tangan kiri pindah. Yo nganggo sing HP sing kodho. Ora iso. Ngerti mboten? Kebiasaan. Wong kebiasaane nak ngomong ngendika niku mesti nganggo dikir astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Sering dikir. Kejegluk sikile, tuk, astagfirullah. Muncul ya itu refleks. Ora dipikir, saya nak kejegluk ngomongnya apa ya? Ra dadi. Wis jeduk itu mesti ana kata sing biasa dia ucapkan. Begitu dia kejegluk biasanya misuh, misuh dia. Wong sing biasane misuh kon ra misuh, mesti angel. Rasa betul? Habit, kebiasaan. Karena tindakan mulutnya selalu dan selalu gitu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati tindakan itu behavior, perilaku, apa yang kita kerjakan gitu. Nah, tindakan itu akibat dari apa toh?
pikiran kita. Kalau saya ngomong, tangan kanan tulung jupukno remote. Nah, ini perintah otak berpikir, aku pengen remote, tulung jupukno. Nah, ambil ini akhirnya makan remote. Jadi sebuah tindakan terjadi akibat apa yang dia pikirkan. Terus ya, Bapak Ibu, pusat pemerintahan tubuh ini adalah otak. Jadi presidennya niku. Jadi pola pikir melahirkan sebuah tindakan. Karena itu tindakan ini harus diawali dengan pikiran. Pikirannya apik, tindakannya apik. Pikirannya elek, tindakannya elek. So pasti itu. Bisa nggih? Jadi pikiran ini yang menyebabkan aku berbuat sesuatu. Tapi perlu tahu, pikiran niku kok saged mikir ngoten. Ya itu karena perasaan atau hati kita. Nah, ini pokok-pokoknya teng mriki asbabun nuzul yang paling pokok perasaan atau hati kita. Qalb kita. Qalb itu qalbu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang itu nasibnya apik kalau elek, bagaimana dia mengelola hatinya. Bagaimana manajemen dia mengelola hati, perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Jika hatinya bersih, jernih, tidak banyak kontaminan, kotoran-kotoran, maka dia akan melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang baik. Kenapa ada orang selalu suudon? Hatinya kotor. Dan itulah yang menyebabkan dia bertindak segala sesuatunya buruk. Tindakan buruk, kebiasaannya buruk. Kebiasaan buruk, karakter elek. Karakter elek, nasib elek pasti. Ini behavior kita. Jadi kalau ada orang itu kok jadi wong kok kayak bejo terus ya. Ya karena dia ono ini loh Bu, Pak. Hatinya baik. Hatinya bersih. Nah, di sinilah Bapak Ibu, perasaan kita, pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, nasib ini kendalinya kita. Jadi aku nasib elek itu bukan karena tindakan orang lain. Oh, gara-gara dia aku dadi koyo ngene. Oh, itu gara-gara dia. Aku kira nesu mergone dhek gawe aku nesu. Dia mengecewakanku. Kok orang lain membuat kita jadi seperti ini? Salah. Dia mau apapun yang dia lakukan itu dalam hal ini ya tergantung aku dong. Ada dua orang menunggu seseorang yang sama-sama ditunggu oleh orang yang sama, orang yang berbeda. Yang ditunggu orangnya sama. Contohnya, kula ngentosi Pak Wasit janjian. Pak Wasit janjian segini ya, ya. Janjian. Pak Triana juga janjian sama Pak Wasit. Nah, sama-sama janjian dan di tempat yang sama mau ketemu nih. Sing siji dengan saya beda Pak Wasit, Pak Triana dengan saya sama-sama di situ. Nah, ini yang terjadi, Pak Wasit nggak datang-datang. Jadinya jam 10 tekan kene. Oh, jam 10 muncul 10 dong tekan. 10.15. Pak Triana WA centang siji. Dicoba telepon, ora diangkat-angkat. Oh, Pak Triana nesu-nesu. Ayo piye to wis janjian jam 9 ora teko-teko. Wis gelisah, Pak Triana gelisah. Tapi saya menunggu beliau ini dalam keadaan tenang. WA kok centang siji. Oh, mungkin HP-nya kepean baterai. Nah, pikiran saya gitu. Tak telepon, ora diangkat. Oh, mungkin lagi nyetir. Pikirannya kan beda toh. Yang berikutnya, wis tak sambil pikir, tak sambil maca, tak sambil ngaji. Karo padha-padha nunggu. Sing siji bingung dan akhirnya jengkel, nesu, kesel gitu. Sing siji tenang, santai, orang mikir, orang kemeringat tadi nih. Orang capek. Dua hal peristiwa yang terjadi sama dilakukan orang yang berbeda, terjadi responnya berbeda. Lalu Bapak Ibu. Itulah nasib seperti itu Bapak Ibu. Kenapa orang itu bisa kesu kayak gitu? Karena biasanya pikirannya kesu. Kenapa pikirannya kesu? Karena ini hatinya ada kotoran-kotoran. Lalu jadi hal yang demikian ini, wong kok iso dadi wong bejo, wong kok ana iso dadi wong kepenak uripe.
Oh itu karena itu tadi, hati-hati mengelola hati. Itu desainnya dari hati kita. Bisakah kita kendalikan? Ya bisa. Semua ada pada kita. Jadi nak ono apa-apa aja nyalahke wong liya. Aja nyalahke apa meneh Gusti Allah disalah-salahke. Ini gara-gara aku ya wis nasib. Maka sering tak orang ngomong, wis memang nasibku ini. Hidup itu bukan pasif. Hidup itu bukan kayak gitu. Ada tindakan-tindakan operasional kita yang menyebabkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sampai jam berapa nih? Ini bosan nanti jam berapa kan? 9:30. Anjir. Jadi saya kira sampai di sini dulu, karena ini kalau tak terusnya panjang ini, ceritanya panjang. Ya, jadi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu hari ini bisa mengamalkan kita bersama ini yang kita kaji bersama ini. Saya dan Bapak Ibu bisa mengamalkan istiqomah apa yang tadi kita bahas bersama. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk move on dan move up, agar insya Allah nanti nasib-nasib baik akan selalu ada pada diri kita, termasuk nasib kita nanti bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Al-haqqu min rabbikum, semua benar adalah datang dari Allah. Jadi kalau ini apa yang saya sampaikan benar, itu bukan dari saya, tapi semua dari Allah. Kalau ada hal yang salah, itu kekeliruan dari saya pribadi, mohon maaf. Al-haqqu min rabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kalau kendarakan pasis. Terima kasih banyak pada